Sebagian wanita kalau suaminya tidak memberikan nafkah atau dia merasa lebih kaya daripada suaminya, gajinya lebih besar daripada suaminya, dia mulai mau ngatur suaminya. Jangan. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena petunjuknya kita bisa berkumpul di tempat ini. Di negeri kita ada berjuta-juta manusia. Di dunia ini ada miliaran hamba Allah Azza wa Jalla, tapi tidak semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Paman Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Talib mati di atas kekufuran, padahal dia hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tahu keponakannya ini sejak kecil, bagaimana dia tumbuh menjadi seorang insan yang jujur dan tidak pernah didapatkan dia berdusta dalam hidupnya. Dan bagaimana dia pun membela Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mulai menyampaikan qulu la ilaha illallah. Tapi ternyata dia mati di atas kekufuran. Ketika dia mati, setelah Nabi alaihi salatu wassalam, Masya Allah, ada yang baru dibuka pintunya jemaah. Ya, jangan berhenti di jalan. Kalau ada yang kosong terus, masih banyak yang kosong. Nah, tuh sebelah kiri ana, pojokan sana kosong, suruh masuk aja. Nah, suruh masuk. Nabi alaihissalam menemani pamannya sampai detik-detik terakhir jemaah. Nabi cinta sama pamannya. Dari mana kita tahu Nabi cinta? Allah menyampaikan hal itu. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana kita berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang dikehendaki dapat hidayah sama Allah SWT. Akhirnya pamannya meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya. Lalu datang anak pamannya. Siapa nama anak pamannya? Ali bin Abi Thalib. Dia datang mengatakan syekh yang kafir itu telah binasa. Dia sebutkan Ali kepingin bapaknya dapat hidayah, tapi udah diusahakan. Kata Nabi alaihissalam, qum fawari, udah engkau urusi jenazahnya, kuburkan dia. Selesai dikuburkan, Ali datang kepada Nabi alaihissalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana perjuangan ayahku membelamu. Tetap Ali, ini bapaknya. Apa kira-kira yang kau bisa berikan manfaat buat dia? Nah, mana hadiahnya? Apa manfaat yang Nabi berikan kepada pamannya? Meringankan azabnya. Seharusnya seperti apa azab? Kalau ringan itu kan dari 7 jadi 1. Wallahu a'lam. Nah, nggak apa-apa. Kirimkan ke beliau. Baik. Nah,
Di pinggir, bukan di tengah. Bukan di dalamnya. Maksudnya di pinggir itu di atasnya gitu. Nah, anak kasih payung antum. Kan musim hujan antum bagi-bagi payung. Dari api neraka, Masya Allah, kasihkan beliau. Kita lihat, udah cukup ya. Jadi kana fi dhahtah minan nar. Dia dikasih adab itu ya di atasnya neraka, artinya bukan di dalamnya neraka. Seharusnya dia berada di keraknya api neraka. Kalau bukan karena syafaatku, dia berada di keraknya api neraka. Tapi dengan syafaat Nabi SAW nggak bisa orang kafir keluar dari neraka, nggak bisa. Diringankan adabnya orang kafir, adabnya bertingkat-tingkat ya. Dan paman Nabi SAW ini seharusnya berada di keraknya api neraka. Kenapa? Dia melihat kebenaran, melihat jemaah. Dia tahu, tapi dia tidak mau. Maka kita harus benar-benar mensyukuri nikmat hidayah ini jemaah. Jaga nikmat hidayah itu. Terus tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita benar-benar dari hati kita minta sama Allah dikasih petunjuk ke jalan yang lurus ini, dan semoga kita dimatikan di atas agama Allah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Antum sejak tadi pagi berapa kali salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Lupa, nggak terhitung kayaknya. Kasih payung dia. Jamaah salawat sama Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak. Salawat itu bukti cinta. Kita kan mengaku pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu bukti cinta, dan salawat itu ternyata menumbuhkan cinta. Semakin antum sering, rasakan antum, semakin antum sering mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, terus antum baca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, antum baca, antum akan rasakan bagaimana cintanya antum sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jarang jemaah. Kita hanya mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tapi buktinya kadangkala masih kurang. Maka buktikan. Hari ini antum janji hari ini anak mau salawat buat Nabi SAW. Pulang kajian, selesai kajian anak mau salawat, anak nggak mau meninggalkan masjid ini sampai anak selesai salawat umpamanya berapa ribu kali. Mungkin berapa ribu kali? Mungkin. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebelum kita mulai kajian, anak mau minta sesuatu sama panitia. Anak ini kakinya nggak bisa nyentuh lantai ya ma. Coba cariin apa, kayu lah apa gitu. Bukan. Enggak, cariin kerdus lah apa. Jangan pakai itulah. Dari tadi goyang-goyang, anak gimana? Anak kayak kajian di atas awang-awang. Nah, antum tidak merasakan, afwan, anak merasakan. Baik, tema kita hari ini apa jemaah? Ketika cinta hampir sirna. Ketika cinta hampir sirna. Ana mau lihat ya yang jenggotnya udah putih nih, masya Allah, mau tanya. Mana mic jemaah? Mic. Masya Allah, masya Allah. Ayo kasihkan ke beliau, masya Allah. Udah berapa lama Bapak menikah? 2005. 2005. Lebih dulu ana nikah.
2005. Masya Allah. Kok sudah putih jenggotnya Bapak? Banyak. Kenapa Anda tanya udah putih jenggotnya jamaah? Ada sebuah doa Nabi SAW dan dinisbatkan kepada Nabi Daud. Bunyi doa itu mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya, ya Allah. Nah, apakah itu uban sudah waktunya, Bapak? Udah waktu ya, Bang. Udah waktu. Kasih hadiah. Masya Allah, jazakallah khair. Baru ana landing sekarang jemaah. Nah, bagaimana cinta Bapak sama istri? Semakin menjadi atau kayaknya mau cari ganti, Ustaz? Gimana? Ya, gimana ya? Semakin cinta. Semakin cinta Bapak? Iya. Mau dipertahankan sampai mati insya Allah. Oh. Ya, Tunggu. lihat ke depannya aja. Kalau Allah menghendakin. Kalau Allah menghendaki sampai mati insya Allah. Tapi niatnya Bapak gimana? Sampai mati insya Allah. Ya, lihat aja ke depannya. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Mana kembalikan ke mic-nya. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran. Anda mau lihat yang duduk di kursi. Insya Allah. Kasih ke mic-nya kepada beliau jemaah. Kita mau dengar nih sama bapak-bapak ini, supaya anak muda ini ngerti cinta itu, Pak. Syukran Ustaz. Masya Allah. Gimana jemaah? Apa anak matikan dulu punya anak? Baik, anak. Nah, alhamdulillah. Pertanyaannya, Bapak udah berapa lama menikahnya? Insya Allah 30 berapa? Kami nikah 86 Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Berapa kali nikah Bapak? Ini pertanyaan yang berat. Ini pertanyaan yang berat Bapak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang Bapak rasakan sejak tahun 86 sampai hari ini ya? Saya kira perjalanan pernikahan selama sekian tahun namanya, insya Allah tumbuh cinta memang semakin matang. Tapi juga perjalanan itu juga tidak selamanya mulus, Ustaz. Masya Allah. Ada hal-hal yang saya kira dialami sama yang lain juga. Tapi Bapak pertahankan itu. Insya Allah. Dan cinta itu tetap ada sampai hari ini. Tetap bersemi terus, Ustaz. Masya Allah. Kasih payung beliau supaya nggak kehujanan. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah. Kita senang banget kalau dengar orang-orang yang sampai seumur beliau ya, cinta itu tetap tumbuh dan tidak sirna. Ada orang yang menikah hanya bertahan 50 jam. 50 jam. Ana pernah hadir ke sebuah kota. Ana dapat cerita yang memilukan. Tuan rumah mengatakan, Ustaz, Ana punya keponakan ini 6 tahun Ustaz pacaran Ustaz. Sejak dia SMA, kuliah, selesai kuliah nikah. Pernikahannya hanya bertahan 6 hari jam. 6 tahun dia pacaran aman. 6 hari dia menikah bercerai. Kenapa? Ada cinta yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yang setan akan terus godain antum di sana. Makanya orang kalau sedang jatuh cinta itu semuanya jadi indah, jemaah. Masya Allah. Sampai ngelihat
sandal kekasihnya itu. Allah Akbar, kepingin dia taruh di hati. Allah Akbar. Sandal jemaah. Makanya kalau ada cewek-cewek pulang kehilangan sandalnya, itu boleh jadi bukan dipakai jemaah, ditaruh di dadanya dia jemaah. Masya Allah, karena sudah dia jatuh cinta, semua jadi indah jemaah. Ngelihat mertuanya, calon mertuanya, Allahu Akbar, baik banget calon mertua anak. Belum nikah nih, belum, masih calon gitu kan. Melihat calon adik iparnya, Allahu Akbar, bersyukur sama Allah Azza wa Jal. Lihat mikrolet yang nganterkan ke depan rumahnya, itu indah jemaah. Allahu Akbar, ini mikrolet lewat depan rumah calon anak nih. Sekedar itu mereka benar-benar jadi indah. Tapi ketika terjadi pernikahan, antum perlu berjuang untuk menjaga itu cinta. Perlu pengorbanan. Kenapa? Karena antum berhadapan sama iblis. Apa cerita Nabi SAW? Inna syaitan yada'u arsyahu alal ma'. Syaitan itu meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air sana jamaah. Dia kirim pasukan-pasukan. Maka nanti satu persatu akan buat laporan. Aku rusak fulan dengan minum khamar, dengan zina, dengan macam-macam dia. Terakhir ada satu yang mengatakan, maziltu bi fulan hatta tallaqa imra'ata. Aku terus godain fulan sampai dia ceraikan istrinya. Dia ceraikan istri. Apa kata iblis? Anta, sini, ini jagoanku, kata dia. Kenapa jamaah? Perceraian itu boleh disyariatkan, perceraian itu. Ketika memang harus berpisah, ya mau gimana lagi. Tadi ada yang mengatakan, lihat nanti ke depannya bagaimana Ustaz, kata dia. Kok kayaknya anak kepingin ganti aja Ustaz ya. Cuma mau ganti, sama gantinya. Perlu kesabaran. Tatkala terjadi pernikahan, sebuah cinta yang diridhai Allah Azza wa Jalla, yang disaksikan oleh umat manusia. Antum lihat ya, pernikahan ini nggak sembunyi-sembunyi. Antum kalau mau nikah bikin undangan, sebarkan ke semua kawan-kawan antum, bikin status, insya Allah anak akan menikah. Ketika hari pernikahan, antum undang rebana itu, masya Allah, orang-orang semua berbahagia. Tapi tatkala antum bercerai, siapa yang antum kasih tahu? Malu antum. Antum bikin undangan, jamaah insya Allah besok lusa ana mau bercerai. Fadlu ya datang ke rumah ana. Pernah dapat undangan perceraian? Nggak ada. Karena memang kita pun nggak suka gitu loh dengan itu. Iblis suka. Sehingga Allah Azza wa Jalla membuat aturan, kalau memang cinta itu udah sirna dan tidak mungkin dipertahankan rumah tangga, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan mereka sesuai dengan iddah mereka. Ada aturannya berpisah. Bukan marah, emosi, cerai. Lah, ada aturannya. Ketika ada seorang sahabat yang menceraikan tanpa aturan, Nabi marah sama dia. Nabi mengatakan, engkau rujuk istrimu. Nggak benar perceraianmu. Iya. Sedangkan kita udah nggak belajar lagi. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya tidak semua pernikahan itu harus ada cinta. Boleh jadi sejak awal memang nggak ada cinta. Udah nikah antum? Menikah dengan yang antum cintai? Nah, nemu di mana antum dia? Kasih mic-nya coba. Oh, mic-nya dibawa ke dalam, masya Allah.
Kayaknya panitia jahat sama ana sekarang jamaah. Nah, Masya Allah, antum udah cinta sama istri antum sebelum nikah? Belum tahu apa itu cinta atau bukan sih. Masya Allah, belum tahu apa itu cinta. Udah seneng nggak sama istri antum sebelum antum nikah? Alhamdulillah. Berapa lama antum seneng sama dia sebelum menikah? 2 tahun. Udah cinta 2 tahun, antum tunggu itu 2 tahun. Masya Allah. Setelah menikah cinta itu bertambah apa mulai berkurang? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Udah berapa lama nikah nih? 4 tahun. 4 tahun. Jadi terus naik nih. Alhamdulillah. Nggak turun-turun. Enggak turun-turun. Pernah turun nggak? Enggak sih Ustadz, karena alhamdulillah dikasih keturunan jadinya makin cinta sih insya Allah. Makin cinta. Cinta sama mama, cinta sama anaknya? Kasih hadiah aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah jamaah. Iya, 4 tahun menikah, cintanya naik terus, tambah anak, tambah cinta lagi. Tapi ingat, iblis nggak tidur siang. Iblis itu nggak ada tidur siang dia. Maka Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang loh. Iblis itu nggak tidur siang. Dia selalu godain manusia. Yang sekarang masih saling mencintai, yang sekarang masih saling menyayangi, iblis akan godain antum. Ingat, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga udah kuning jemaah. Udah kuning rumput tetangga itu jemaah. Tapi kalau lihat ya Allah, hijau banget ya. Kenapa bisa hijau? Karena iblis kasih antum kacamata hijau. Kadangkala istri tetangga sebenarnya lebih tua daripada istri antum. Istri tetangga tidak lebih cantik daripada istri antum. Tapi karena antum tiap hari ngelihat istri antum, ngelihat istri tetangga sekali-kali, jadi kalau ngelihat istri, aduh ini lagi ya. Wallahi syaitan. Maka ahibati fillah, bagaimana kita sekarang menjaga itu cinta, menumbuhkan itu cinta. Kalaupun tidak ada cinta, ada Islam yang harus menemani kita sampai ajal menyebut kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, masih ingat kisah Ibnu Abi Azrah. Ibnu Abi Azrah ini terkenal jemaah di kota Madinah. Pokoknya yang menikah sama dia gugat cerai. Kenapa gugat cerai kok bukan diceraikan? Apa yang mau jawab? Tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Nah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Ntar lagi habis hadiahnya disuruh beli ya nama mereka. Nah, kirimkan. Tidak bisa menjalankan kewajiban suami istri. Sebenarnya jawabannya salah, cuma anak kasih hadiah. Taib, siapa yang mau jawab? Masya Allah, kirimkan beliau. Ini yang benar jamaah. Jadi sebenarnya rumah tangganya baik-baik aja, saling menjalankan kewajiban. Si istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, si suami memberikan hak-hak istrinya. Cuma yang jadi masalah, istrinya ini nggak cinta sama suaminya. Jadi ketika nama Ibnu Abi Azrah terkenal di kota Madinah, perempuan-perempuan pokoknya yang nikah sama dia gugat cerai mesti. Kenapa tidak diceraikan sama Ibnu Abi Azrah? Karena kalau diceraikan, Ibnu Abi Azrah akan kehilangan maharnya. Tapi kalau gugat cerai kan dibalikin maharnya. Akhirnya Ibnu Abi Azrah ini datang dari masjid, dia pulang ke rumahnya, dia bawa sohibnya untuk menjadi saksi. Istrinya lagi di rumah, lagi ngerjakan kerjaan rumah, lalu suaminya mengatakan, anshuduki billah, anshuduki billah, aku memintamu dengan nama Allah Azza wa Jal, engkau cinta nggak sama aku?
Sang istri ngomong, udahlah nggak usah ngomong masalah ini lah, ngomong masalah yang lainnya. Enggak, maksa suaminya. Karena maksa suaminya, apa kata istrinya? Enggak, kalau dibilang cinta, enggak. Aku nggak cinta sama kamu. Akhirnya dia berangkat ke Umar bin Khattab untuk membersihkan nama dia gitu loh. Nih, masalahnya itu bukan di ana, masalahnya itu di istri gitu, di perempuan-perempuan yang ana nikahi. Saya bukan ana, perempuan-perempuan itu nggak cinta sama ana gitu loh. Ada suami yang minta istrinya cinta sama dia, padahal ngelihat rupanya aja males. Kok minta cinta? Terus kenapa engkau menerima lamaranku? Ya daripada ana jomblo. Bismillah udah. Kan kadang-kala gitu. Antum lihat perempuan-perempuan menerima antum, kadang-kala dia bukan karena cinta sama antum. Lo baru ketemu sekali. Kadang-kala nador sekali. Nador sekali dilihat gimana? Bismillah. 2 pekan bismillah sudah nikah. Apakah udah cinta? Belum. Karena bismillah bapaknya sama ibunya ngomong, udahlah daripada engkau jadi perawan tua, bismillah lah. Gitu ya. Iyalah, nanti lama-kelamaan mungkin cinta itu akan tumbuh. Ketika dia laporan ke Umar bin Khattab, dipanggil istrinya. Dipanggil istrinya, kata Umar bin Khattab, apakah engkau yang mengatakan bahwa engkau tidak cinta sama suamimu? Kata istrinya, ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, masalahnya dia itu meminta dengan nama Allah Azza wa Jal. Aku boleh bohong? Kata istrinya, ikzibi, kata Umar, bohong gak apa-apa. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dikit jemaah. Sebagian kita ngelihat rumah tangga orang tuanya, bapak ibunya ribut terus, tapi kok gak cerai-cerai bapak ibu ini ya? Iya jemaah. Sebagian kita itu ada yang orang tuanya sampai umur 60 masih ribut. Tapi kenapa mereka mempertahankan rumah tangga mereka? Kenapa sang bapak tidak berpikir untuk ganti istri? Dan kenapa sang istri tidak berpikir untuk berpisah? Mungkin dia nikah lagi dengan yang lainnya, tapi dia mempertahankan. Sedikit, kata Umar, rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi manusia itu dalam bergaul, mereka bergaul berasaskan kewajiban berbuat baik, ihsan, dan atas dasar agama Islam jamaah. Wallahi kita disuruh berbuat baik kepada binatang, kita disuruh berbuat baik kepada tetangga yang non muslim. Bayangin, Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Istri kita dapat warisan pasti. Ini tetangga disuruh berbuat baik terus sampai pikiran Nabi SAW, tetangga ini bakal dapat warisan nantinya. Bagaimana dengan istri kita yang pasti mendapatkan warisan? Ketika kita mati, dia istri kita. Kok kita nggak berbuat baik sama dia? Jadi kita bergaul itu jamaah nggak harus ada cinta. Antum di kantor bersama kawan-kawan antum, apakah antum cinta sama semua mereka sehingga antum bisa kerja sama sampai pensiun? Ada orang yang bekerja 30 tahun di kantor yang sama, perusahaan yang sama, bersama kawan-kawan yang sama. Apakah karena dia cinta sehingga kebersamaan itu sebagai bukti cinta? Lah. Ya udahlah, kita jalani hidup ini jamaah. Maka yang pertama anak ingin ingatkan kepada para istri, supaya tahu nggak harus semua dengan cinta. Yang pertama, suami itu perlu penghormatan. Mereka nggak minta dihormatin, tapi mereka harus dihormati. Sebagai apa? Sebagai pemimpin jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ingat, nggak perlu suaminya membacakan ini.
Biar ustadznya yang menyampaikan ini. Soalnya kalau suaminya baca ayat ini, aduh, dia mah gila hormat Ustaz, suami ana Ustaz. Tanya sama sohib-sohibnya Ustaz, gila hormat dia memang. Alhamdulillah ana masih jagain dia, kalau enggak udah ana. Sebagian istri kayak gitu jemaah. Hormatin jemaah. Penghormatan yang berlandaskan iman, bukan dibuat-buat. Ada istri yang menghormati suaminya dibuat-buat. Apa buktinya? Ketika suaminya pergi, dia ribain suaminya. Subhanallah, ada seorang istri yang jamaah Masya Allah. Dimanapun dia berada ketika dia menyebut suaminya, umpamanya namanya Umar, anggap suaminya. Ketika dia ada suaminya, dia panggil suaminya abang. Bang Umar umpamanya. Ketika dia cerita sama orang lain, dia tetap menyebut suaminya Abang Umar. Kenapa? Dia tetap menghormatin suaminya walaupun dia nggak ada. Tapi ada model-model istri kalau suaminya nggak ada, itu Umar. Oh, Umar yang mana? Suami ana. Oh, bukan Abang Umar ya. Kalau ada dia doang Abang Umar. Lihat, ada penghormatan yang Masya Allah. Dimanapun berada, istri ini benar-benar menghormatin suaminya. Ustadz, kalau sebagian perempuan itu kalau dia pantas dihormatin Ustadz. Ingat para perempuan, selama dia adalah suamimu, bagaimanapun dia, hormatin dia. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah pemimpin-pemimpin atas wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah berikan kepada lelaki ini hak untuk memimpin. Ada kelebihan yang Allah berikan. Mungkin sebagian nggak terima. Wallahi benar itu jamaah. Allah menyebutkan ada kelebihan. Antum nih yang laki-laki di sini pantas untuk menjadi pemimpin. Perempuan itu lebih mengutamakan perasaannya jamaah. Hak cerai ada di tangan siapa? Suami. Perempuan itu sedikit-sedikit gugat cerai. Pulangkan aku sudah bang, kalau kayak gini bang. Dan kalau hak cerai di tangan perempuan, insya Allah kita pulang sendirian terus. Ya. Nah, habis sholat zuhur diceraikan sama istri. Kenapa? Aduh, ceraikan sama istri Ustaz. Kenapa? Gara-gara ada perempuan chatting sama anak. Dia tanya harga barang. Kata istri, oh pura-pura tanya harga barang. Pura-pura. Jadi banyak perempuan itu lebih mempercayai yang ada di pikiran dia daripada realita yang terjadi. Jadi dia ingin memaksakan yang ada di pikiran dia untuk terjadi. Betul? Oh, betul. Nah, Allah kasih kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan atas dasar apa yang diinfakkan oleh para suami, maka suami berusaha untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Berusaha antum sesuai dengan kemampuan antum. Sebagian wanita kalau suaminya tidak memberikan nafkah atau dia merasa lebih kaya daripada suaminya, gajinya lebih besar daripada suaminya, dia mulai mau ngatur suaminya. Jangan. Tetap walaupun suamimu miskin, tetap dia lo pemimpinnya. Lo Ustaz, ana yang bayar listrik di rumah Ustaz. Nah, itu jadi sedekah buat anti. Maka asas pernikahan tetap niatkan ibadah lillahi ta'ala. Sehingga yang namanya rumah tangga itu akan terjaga. Kadang-kala ada, terus terang ada sebagian mungkin, siapa yang gaji istrinya lebih besar daripada gaji dia? Angkat tangan. Masya Allah, ana mau kasih hadiah, ada berapa hadiahnya? Tinggal satu jemaah, yang paling depan kasih hadiahnya. Oh, antum telat antum. Nah, kasih payung, yang angkat tangan belakang situ. Nah, kasih mic juga dia. Nih, kasih payung doang. Kirim mic-nya ke dia. Nah, kita ingin dengar ini jemaah. Alhamdulillah, udah pegang mic. Iya. Berapa lama antum menikah? 12 tahun.
Oh Masya Allah, antum kan masih muda Masya Allah. Nikah di bawah umur waktu itu. 23 tahun Ustaz. Waktu nikah 23 tahun? Iya. Sekarang udah 35? Iya. Masya Allah. Sejak menikah sampai sekarang gajinya lebih banyak istri? Enggak. 5 tahun terakhir. Masya Allah. Bagaimana kondisi rumah tangga antum sejak istri lebih banyak gajinya? Kadang minder juga Ustaz ya. Masya Allah. Tapi kalau kita udah ngaji tuh, semuanya kalau tujuannya Allah, gampang Ustaz. Masya Allah. Istri antum nggak pernah ngungkit-ngungkit dia yang bayar listrik, nggak? Enggak. Saya juga nggak pernah tanya gaji dia. Jadi semuanya... Nggak pernah tanya gaji tapi minta gaji gitu? Enggak, paling cuman kalau yang pokok-pokok saya nggak bisa, istri langsung ada semacam sinyal gitu. Kok SPP belum dibayar nih? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dia yang bayar. Dan aman sampai sekarang? Alhamdulillah aman Ustaz. Masya Allah, barakallahu lak. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Kayak gitu jamaah, kalau dapat istri yang udah ngaji, nggak pikir gaji lebih besar. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, yang Rasulullah SAW pegawainya Khadijah. Bisa bayangin bagaimana jumlah hartanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi pernahkah Khadijah mengatakan aku kepada Nabi SAW? Enggak, Syah. Itu istri yang soleh. Kalau tadi Anda sampaikan perlu penghormatan kepada suami. Peristiwa Nabi SAW turun dari gua Hira jemaah. Dalam kondisi ketakutan Nabi SAW. Sampai ke rumahnya minta diselimutin. Khadijah radhiyallahu taala anha enggak tanya sama sekali. Diselimutin Nabi SAW. Sampai Nabi tenang. Nih para istri. Khadijah enggak tanya. Ada apa sebenarnya? Lah. Kenapa? Ada kondisi manusia nggak perlu ditanya, biar dia cerita. Karena orang kalau sudah tenang, dia akan bercerita jemaah. Sampai kemudian Nabi SAW cerita apa yang dia alami di Gua Hira. Lalu Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallah abada. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Engkau adalah orang yang baik, yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, menegakkan kebenaran. Engkau, selalu sang istri mengatakan engkau. Nggak ada istrinya mengatakan aku kan yang bantuin engkau, aku kan. La, hadi Khadijah radhiyallahu taala. Kalau bicara secara ekonomi, Khadijah ya lebih kaya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tolong para istri hormatin suami. Kalaupun dia harus bayar listrik, bayar SPP anak-anaknya, nggak ada yang luput dari catatan Allah Azza wa Jal. Semua dicatat. Itu jadi amal soleh engkau. Jadi sodako. Dan sebaik-baiknya sodako yang kau berikan kepada keluargamu sendiri. Tapi kalau istrinya belum ngaji, antum jadi berantem. Siapa yang ATM-nya dipegang istri? Cuma satu doang jemaah, Masya Allah. Ada dua, Masya Allah. Oh banyak kayaknya jemaah. ATM dia pegang istri. Mau beli bensin? Naik harga bensin sekarang, Masya Allah. Maka tolong para wanita, ingat dengan sabda Nabi SAW ya. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah." Andaikan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Allahu Akbar jemaah. Para wanita ingat, banyak di neraka perempuan ini. Kata Nabi SAW, aku akan perintahkan perempuan agar sujud kepada suaminya. Lalu beliau alaihissalatu mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya SAW, demi Allah Azza wa Jal, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perempuan itu tidak akan pernah menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka belajar menghormati suaminya dengan bertambahnya umur. Ingat tadi, nggak ada cinta yang ada berharap pahala sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala suaminya mulai sakit-sakitan,
Sang istri mungkin merasa, ya Allah Ustaz, ana mulai capek Ustaz sekarang Ustaz. Suami udah gak ngasih nafkah yang benar, sakit lagi, masih ana harus ngurusin anak-anak. Ya udahlah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Minta apa? Minta pahala. Yang kedua yang perlu diberikan oleh istri kepada suaminya, penghargaan. Hargai suaminya. Ketika suami datang dari kerja, tolonglah. Jangan sibuk di dapur. Datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, datang. Suami mana anak punya istri? Lagi pegang handphone. Udah datang bang, Masya Allah. Terus, Allahu Akbar. Kita ngelihat bini kayak gini mau dibuang, kesian. Cari gantinya susah. Tapi ada perempuan yang kayak gitu. Tolong. Suaminya datang, tinggalkan semua pekerjaan, ajak anak-anak untuk menghargai bapaknya. Nih bapakmu yang sibuk bekerja di luar, berkeringat nak, demi engkau sekolah nak. Capek bapakmu ini nak. Tapi sebagian perempuan yang ada malah membuat anaknya benci sama bapaknya. Ajarin anak-anak itu birrul walidain, berbakti sama bapaknya. Bawa anak enak sebah sama bapaknya, ambilkan minum buat bapaknya, ambil sandal bapaknya, sepatu bapaknya. Ajarin tuh anak, ini penghargaan yang Allah akan menghargai perempuan nanti. Suami ini, ya kalau bisa dikatakan dia meninggalkan kedua orang tuanya, hidup sama anti, sibuk sama anti, yang terkadang membuat orang tuanya cemburu sama anti. Kemudian anti tidak menghargainya. Berterima kasih sama dia. Walaupun sekedar yang dia bawa itu nggak banyak, jemaah. Allah, ada seorang perempuan, istri anak sampai bingung. Tiap hari dia dikasih belanja sama suaminya 20.000, jemaah. Cukup, jemaah. Cukup. Cukup. Karena bicara cukup itu sebenarnya masalah hati kita. Kita menerima apa tidak. Ditanya, cukup 20.000. Alhamdulillah cukup. Cukup, anak bisa makan. Anak punya anak. Dan hidup kita baik-baik. Dari mana muncul kecukupan itu? Menghargai suami dan ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka siapa? Wanita. Apa sebabnya? Nggak menghargai suami. Kata Nabi SAW, yakfurna, kebanyakan perempuan itu kufur. Apa kata para sahabat? Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur dengan suaminya, tidak menghargai suaminya, dan kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lupa, perempuan ini cepat lupa. Sampai Nabi menekankan alaihi salatu wasallam sebuah hal yang mungkin kalau bukan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyampaikan, mungkin kita perlu mengadakan penelitian, jemaah. Tapi Nabi sudah menyampaikan, selesai, sudah wahyu. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka setahun, kau berbuat baik sama dia. Thumma ra'at minka syai'an, lalu melihat ada sesuatu mungkin yang gak menyenangkan dari dirimu. Berbuat salah lah sama istri. Siapa yang gak berbuat salah? Lalu apa kata istrinya? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku gak pernah ngelihat engkau nyenangkan hatiku. Aku gak pernah ngelihat engkau berbuat baik sedikit pun. Udah pisah kita udah. Allahu Akbar. Setahun berbuat baik. Maka tolong berusaha untuk mengingat kebaikan. Jadi yang membuat orang menghargai itu karena ingat dengan kebaikan. Ingat dengan jasa suaminya.
Ingat dengan Allahu Akbar jamaah. Banyak wanita-wanita di sana kepingin punya suami walaupun seperempat. Tahu tuh, ibu-ibu. Ana nggak apa-apa, seperempat nggak apa-apa. Ana didatengin suami ana sebulan sekali nggak apa-apa. Karena dia tahu betapa nikmatnya punya suami jamaah. Dia nggak punya suami. Sebagian wanita berpikir ahsan ana jadi janda. Gimana engkau bicara ahsan jadi janda? Ahsan engkau menjadi istri yang soleha daripada menjadi janda. Maka tolong hargai suaminya, ingat dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Paling tidak ucapkan terima kasih sama suaminya. Bayangkan ya, Allah Jalla Jalla mengangkat derajat suami ini sehingga harus dihormatin. Tadi pertama harus dihargai. Sampai perempuan ini kalau mau puasa sunnah pamitan sama suaminya. Mau puasa sunnah jemaah. Dia mau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebuah ibadah yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhin nar yaumal qiyamah 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya orang yang puasa sehari ini jamaah 70 tahun dari api neraka jamaah. Itu harus pamitan sama suaminya loh jamaah. Ketika suaminya ada. Kok sekarang banyak perempuan gak menghargai suami, keluar rumah tanpa izin suami, suaminya datang yang bukakan pintu pembantu. Assalamualaikum, mana? Ibu. Wallahu a'lam sama sahib-sahibnya tadi bapak. Saya yang akan melayani bapak, silakan. Ini syaitan ini ada di rumah. Yang ketiga yang dibutuhkan suami, pendampingan. Perlu didampingi suami ini jemaah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau perjalanan perang kadangkala. Beliau tetap didampingi sama istrinya. Di rumah makan bareng sama istrinya. Ada perempuan-perempuan yang Masya Allah ya. Dia menyediakan makanan di meja makan. Buat suaminya Masya Allah enak makanannya. Terus dia mengatakan, Bang Afwan, ana ada tamu. Kata suaminya, Allah, jadi lebih penting tamunya daripada ana. Ketika ada tamu sampaikan, Afwan, ana ada suami. Kalau mau nunggu tafadhol, ana mau sibuk sama suami ana. Sibukkan diri sama suami. Dampingi suami. Bahkan bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam ketika mandi. Siapa yang sampai saat ini mendampingi suaminya mandi? Oh, mendampingi suaminya. Siapa yang sampai saat ini didampingi istrinya kalau mandi? Masya Allah, ada 1, 2, 3, 4. Iya Ustaz, suami ana udah gak bisa pakai sabun sendiri. Jadi enggak, Insya Allah jemaah. Karena memang sayang suaminya. Itu tadi didampingi. Bang mau mandi bang, ana dampingi. Tawarkan. Para perempuan bismillah. Ketika suaminya mau mandi, bang, ana dampingi, bismillah. Atau ke kamar mandi dulu, siapin dulu, tafadhol. Itu suami nggak kepingin keluar jamaah dari rumah. Ana kalau gini terus kayak di surga, ana ini Masya Allah. Makan didampingi, mandi didampingi, tidur didampingi. Masya Allah. Mana panitia ini? Fadhol jamaah. Jadi tolong adanya pendampingan, dibutuhkan sampai umur tua pun jamaah. Perlu pendampingan, minum teh dampingin. Cuma sayangnya sekarang pendampingan itu ada tapi dirusak sama handphone. Iya, didampingi makan tapi dia sibuk. Kita makan, ngeliatin dia ketawa-ketawa. Ya Allah, anak ini nikah sama siapa ya? Ini ketawa-ketawa. Jamaah. Bicara pendampingan, handphonenya ditinggal. Duduk, bismillah. Kapan pegang handphone? Ketika suami sudah sibuk dengan kewajibannya, ini itu, silahkan. Maka ketika ada anak pun menangis ini dan itu, yang nomor 1 siapa? Suaminya. Kemudian yang keempat, suami itu perlu perubahan lah jemaah. Makanya kenapa perempuan itu dianjurkan untuk berhias ya. Soalnya suami kan kalau ngelihat perempuan tiap hari pakai daster gitu ya. Dia lihat
daster hijau lagi. Besok ungu, aduh seperti itu. Maka tolong dirubah. Dan sang suami harus pinter-pinter pilihkan baju buat istri. Ada satu kawan, dan bukan satu, berulang kali, ini mak-mak dengerin nih. Ana berulang kali ketemu sama manusia-manusia yang males kasih hadiah sama istrinya. Sampai pernah nih jamaah umroh, ana, bang, ayo bang beliin baju buat istrinya, beli ini. Aduh Zat, enggak lah Zat. Setiap ana belikan yang kurang ini, yang kurang itu, yang warnanya gini, yang kainnya gini. Betul jamaah? Mama dengerin tuh. Dengerin, betul. Jadi nggak ada yang Masya Allah, makasih banyak bang, jazakallah khair, bagus banget. Ini yang ana tunggu-tunggu, kata dia. Padahal dia nggak suka sama warnanya. Aduh nggak apa-apa, udah bismillah. Nyenengkan suami. Maka suami tolong mulai hari ini kau belikan hadiah suamimu. Insya Allah istrinya nggak akan mencela lagi. Dikasih emas warna kuning, bang ini asli apa? Allahu Akbar, udah pakai gitu loh, pakai. Suaminya seneng kalau lihat istrinya cantik walaupun udah tua. Wallahi jamaah, ada perempuan-perempuan yang pandai berhias, yang kalau antum melihat sampai antum bahasa Jawanya itu pangling. Apa pangling ini? Hah? Bukan. Pangling itu bukan. Tidak mengenali. Tidak mengenali, ada. Dan sekarang apalagi ada yang nenek-nenek dirias sampai kayak anak muda. Nggak apa-apa ini nenek-nenek ya. Sama suami, ini siapa ada di rumah ini? Oh, ini istrinya bapak. Wallahi ya sahih. Antum nih yang muda-muda, yang punya ibu, antum belikan hadiah buat ibu antum. Bikin ibu antum cantik buat ayah antum. Karena kadang-kala dua orang ini sudah cintanya itu udah sirna. Yang ada cuma mempertahankan nunggu mati. Iya jamaah. Makanya antum belikan hadiah. Ana sempat belikan hadiah ya buat ibu ana. Tapi lewat abah ana. Biar abah yang ngasih ke ibu. Jadi antum belikan hadiah. Bah ini bah kasih ibu. Bah. Nanti ibu kasih ke abah. Sehingga tumbuh lagi cinta. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, itu akan menemukan cinta jamaah. Maka anak juga perlu menjaga rumah tangga orang tuanya. Jangan hanya berpikir rumah tangga dia, enggak. Anak mau jaga rumah tangga orang tua anak juga. Karena anak melihat juga benih-benih cinta itu mulai hilang. Ustaz, jaga. Ibu suruh pakai baju yang bagus-bagus. Antum yang beli, kalau bapak nggak beliin, antum yang beliin baju yang bagus. Bagaimana pakai di rumah, pakai lipstick, pakai apa? Antum lihat kadang-kala yang sudah tua-tua ini mau pakai lipstick udah enggak lagi jangan. Dia udah malas. Kenapa? Ya bapakmu udah nggak tertarik sama ibu, kayaknya bapakmu mau kawin lagi. Ya jaga itu cinta, jaga. Jadi tolong pakai baju yang indah, yang kata Nabi SAW tentang wanita yang terbaik, yang kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi sampai rumah ngelihat istrinya, Allahu Akbar. Itu udah bikin sang suami ini nggak kepingin keluar rumah. Berapa banyak suami sampai rumah kepingin keluar rumah. Masih melihat suami-suami yang datang sore habis maghrib udah keluar. Karena di rumah dia tidak mendapatkan penghormatan. Dia tidak mendapatkan penghargaan. Dia tidak mendapatkan pendampingan. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang indah di rumah. Ketika dia mendapatkan 4 hal ini, ya dia nggak akan keluar rumah. Apalagi dia datang ke rumah, tahu-tahu istri ambil menu, fadl bang. Mau yang mana bang? Allahu Akbar. Ana di resto mana ini kata dia. Itu suami nggak perlu ke warung jemaah. Istri adusan ana kalau suruh masak ini tuh pesen bisa online semuanya, kirim semuanya. Fadl bang. Wallahi suami itu akan lebih cinta. Ini buat para. Kemudian suaranya yang lembut ya. Perempuan ini suaranya kalau lembut, menggoda. Telepon aja ngomong sama suaminya. Tapi ada suami yang gak suka ditelepon sama suami istrinya. Kalau engkau tahu suami gak suka ditelepon, ya udah di WA aja. Apa ya WA-nya?
Bang, aku kok kangen ya sama abang. Bas, rindu anak sama abang ini. Aku tunggu bang di rumahnya jam sekian. Masya Allah. Suami ini mikir, ada apa di rumah? Itu dulu dilakukan oleh orang-orang yang pacaran, jemaah. Mereka bikin janji untuk ketemu. Jadi sebelum ketemu, ketika ada janji, ada omongan, itu semakin rindu banget. Ya Allah, ketemu anak bentar lagi nih. Tapi sama istri nggak ada itu lagi, udah. Maka dimulai lagi sekarang. Aku kepingin ketemu engkau jam sekian ya. Di mana? Di warung sebelah. Masya Allah. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Istrinya tahu-tahu sudah ada di warung nungguin suaminya. Masya Allah. Perlu ada ya perubahan-perubahan yang membuat lebih indah lagi. Ngomongnya enak, bahasanya enak. Insya Allah rumah tangga akan terjaga. Kemudian suami itu perlu dukungan dan motivasi. Jadi kadangkala suami pulang capek, lelah, ada masalah. Jadilah engkau Khadijah buat suamimu. Sebagaimana Khadijah mendukung Nabi SAW, memotivasi Nabi SAW dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi ke pamannya, ini bentuk dukungan Khadijah ya, agar mendengarkan dari anak pamannya, siapa? Waraqah bin Naufal. Apa kata Khadijah? Khadijah tidak mengatakan kepada Waraqah, kepada Nabi SAW, wahai suamiku, kau ceritakan kepada Waraqah. La. Khadijah mengatakan kepada Waraqah, Isma' min ibni akhi, kau dengarkan dari anak pamanmu. Yang disuruh dengarkan siapa? Waraqah, bukan suaminya. Ini benar-benar penghargaan tadi buat suami dengan bahasa yang indah, buat suaminya motivasi, buat suaminya. Kemudian hendaklah wanita menjaga kehormatan dirinya dengan menutup auratnya. Anda melihat masih banyak perempuan-perempuan yang kadang-kala pakai jilbab, lengannya kelihatan ya. Kalau dia nunjuk apa tahu-tahu sampai ke sini. Kadang-kala suami males ngasih tahu. Maka tolong tahu diri. Pakai yang ada kancingnya atau gimana. Kemudian jangan bermudah-mudahan ngobrol sama laki-laki. Kecuali ketika ada perlunya. Suami itu pencemburu ya. Tapi ada suami yang akhirnya capek sama istrinya. Males. Ana udah kasih tahu Sa. Mudah-mudahan lah Allah kasih ganti. Suami. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai suami berpikir mau gantikan anti nggak ada gantinya buat dia sebenarnya. Cuma tadi perlu menjaga. Jadi semakin berumur ya, semakin ngaji, semakin menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak keluar rumah kecuali izin sama suaminya. Kemudian yang diinginkan suami itu agar semakin cinta seperti tadi disebutkan. Punya anak, anaknya dijaga, anaknya diajarin. Gimana nih jamaah peran seorang ibu? Ibu ya, para wanita. Masya Allah, wanita ini sangat mudah menjaga keikhlasannya daripada bapak-bapak. Kenapa? Kadangkala ketika anak ini selesai ujian, dia juara 1 atau juara 3, atau dia mulai hafal Quran 10 juz, dia maju ke depan. Yang maju ke depan ibunya apa bapaknya? Bapaknya biasanya mendampingi anaknya. Masya Allah, seakan-akan dia yang berjuang, padahal emaknya. Jadi perempuan itu lebih mudah menjadi genset. Antum tahu genset? Genset itu diletakkan jauh dari rumah kadang-kala zaman. Tapi rumah itu jadi terang. Orang di rumah nggak tahu ya Allah, kok terang banget rumah ini. Ada yang kerja keras di belakang sana. Siapa? Itulah perempuan-perempuan. Maka tolong dijaga keikhlasannya, didik anak-anak suami. Insya Allah suami walaupun istrinya sudah tua renta, udah tua, mungkin istrinya dilihat sudah tidak menarik lagi secara fisik, tapi secara jasa, secara perjuangan, sang suami kalau melihat istrinya, semua perjuangan dia lihat di sana. Dan itu kita lihat bagaimana Nabi SAW terus mencintai Khadijah yang umurnya 65 tahun. Apakah Aisyah radhiyallahu taala anha menggantikan Khadijah? Apakah 9 istrinya menggantikan Khadijah?
La. Nabi udah cinta sama Khadijah. Bukan cuma bicara fisik jemaah. Maka ketika seorang perempuan benar-benar mendukung sang suami. Kalau suaminya ustadz, pendakwah, dia dukung suaminya. Dia berusaha untuk mendidik anak-anak suaminya. Ketika suaminya pergi, dia jaga tuh anak-anak. Maka sang suami apabila melihat istrinya yang ada, cinta itu terus tumbuh berkembang. Adapun bagi para laki-laki, yang itu harus tahu juga apa yang diinginkan oleh wanita. Cinta. Cinta. Kenapa? Perempuan itu kalau sudah merasa dicintai, tenang hidupnya. Dia tahu suaminya cinta sama dia. Nabi SAW ketika ditanya siapa yang paling beliau cintai, Aisyah. Beliau sampaikan itu. Sebagian laki-laki ini karena rumah tangganya sudah lama, dia hampir tidak pernah menyampaikan dia cinta sama istrinya. Antum sampaikan. Bentar lagi sebelum pulang antum sudah WA istrimu. Sampaikan kepada istrimu, aku tuh nggak tahu ya, kenapa namamu terukir di dadaku. Dia, Masya Allah, dia pulang dia buka, lihat nih, ada namamu. Tulis, gak apa-apa antum bikin tulisan. Jamaah, tuh perempuan kalau dikatakan namamu terukir di jantungku, dia nggak bisa ngelihat. Antum lihat orang-orang yang nggak bener, yang bikin tato itu. Dia kan kadang-kala untuk membuktikan cintanya sama istrinya, dia tato nama istrinya. Nggak bener yang kayak gitu. Dia tato nama istrinya, ketika dia cerai dia hapus. Ya Allah, itu lu capek dia menghapus sama itu. Enggak, antum katakan nggak ada masalah. Tunjukkan cinta antum sama dia, belikan bunga, berikan kepada si kasih tulisan yang indah supaya cinta itu bersemi kembali. Walaupun sudah tua, apalagi yang muda-muda kayak gini, dijaga aja. Dan Nabi menjaga cintanya alaihissalatu kepada istrinya sampai Khadijah meninggal dunia, dijaga cintanya sama Khadijah karena istri itu suka dengan itu. Kemudian ya, istri juga perlu penghargaan. Hargai perjuangan istri. Jangan cuma antum yang minta dihargai. Bagaimana istri yang kerjanya 24 jam. Gak ada istri itu istirahat kerja cuma. Yang masih punya bayi ya. Bagaimana ketika bayinya nangis malam hari jam 2. Antum bangun karena antum gak biasa dengan suara berisik. Istri udah biasa dengan tangisnya bayi. Jadi dia kadang-kala ya masih tidur jamaah. Dia bangun, apa bang? Sholat malam bang? Bukan, anaknya nangis. Bismillah, tidur lagi sang suami jamaah. Jadi hargain. Makasih banyak ya. Ketika mau berangkat kerja ngelihat istri lagi ngurusin anak-anak, katakan jazakillah khair. Allah jazakillah khair. Ana makasih banyak Allah. Kalau nggak ada anti di rumah, siapa yang ngurusin anak-anak seperti itu? Bikin penghargaan itu jamaah. Penghargaan itu kadang-kadang perlu kita bikin. Pakai apa? Figura ya. Antum berangkat bikinkan penghargaan. Buat siapa pak? Buat istri anak. Bikin penghargaan. Antum taruh di rumah itu jamaah. Penghargaan buat istriku. Kadang-kala perempuan tuh nggak pernah dapat penghargaan. Antum yang dapat penghargaan terus. Kasih penghargaan dia. Setiap anak itu lahir ada penghargaan baru. Masya Allah. Terima kasih buat rahim yang telah melahirkan anak ke-7 anak. Masya Allah. Jadi rumah itu nanti isinya penghargaan semua. Kalau ditanya istri, dapat dari mana kau penghargaan? Suamiku. Itu lebih berguna daripada dia penghargaan dari orang lain. Gimana kalau istri antum dapat penghargaan dari suami tetangga? Antum kan ribut. Kok bisa anti dihargai sama? Iya, karena engkau tidak pernah menghargai aku. Hargai. Ucapkan terima kasih. Apalah kata-kata yang indah buat dia. Belikan bunga lagi, kasih apa buat dia. Allahu Akbar jamaah. Beli bunga itu berapa ribu sih jamaah? Mawar satu tangkai berapa di sini? 15.000. Mahal banget. Cari yang lebih murah, nanti ada 5.000.
Nah, anak kemarin beli mawar 6 biji dirangkai semuanya bagus, 50.000 cuma. Nanti beli di Jember. Sebenarnya murah untuk menyiramin cinta. Tapi kadangkala kita males jemaah. Yang ada kadang-kadang aduh capek sama istri. Ya udah, ketika engkau capek sama istrimu, bagaimana kelelahan itu bisa pergi? Tumbuhkan kembali cinta. Karena kalau sudah ada cinta, gunung didaki. Allah antum minta sama istri antum ketika dia sudah tumbuh cinta, minta sesuatu yang mungkin berat bagi dia. Apa kata dia? Sami'na wa ata'na. Dia mengatakan, bisa engkau istriku engkau seberangi itu sungai apa? Di sini ada sungai apa? Ciliwung. Bang, kok sungai Ciliwung, lautan aku seberangi buat engkau bang. Itu ketika ada cinta, maka tumbuhkan cinta aja. Tapi dengan cara menghargai istri, memperhatikan istri, mendampingi istri, berikan perhatian kepada istri. Dampingi istri ketika masak. Ketika istri masak, antum cuma dari belakang pegangin sutilnya, apa ya? Sodet, antum pegang sodetnya berdua sama dia, dia akan merasakan ya Allah ya, berapa tahun suamiku nggak pernah megangin itu. Dia tunggu itu, cuma dia malu. Ketika dia cuci piring, jangan antum gantikan cuci piring dia, enggak, tapi antum cuci piring bersama dia. Siapa yang mencuci piring sama istrinya? Kalau ana Ustaz, nyuci piring buat istri. Ada yang nyuci piring buat istrinya. Kenapa? Istrinya baru melahirkan umpamanya atau apa. Alhamdulillah. Tapi kemudian istri itu ingin didengarkan isi hatinya. Kalau antum nggak ingin didengarkan isi hatinya karena antum sudah sampaikan isi hati antum kepada sohib-sohib antum. Antum kan jarang cerita sama istri. Ana rasakan istri ana itu kena ngomong, bang, abang coba cerita sama ana bang. Dia kepingin dengar sesuatu. Istri itu ingin juga didengar isi hatinya. Maka jangan sampai istri itu curhat di status WA-nya. Apalagi curhat dia, apakah seperti ini memiliki suami? Aduh, ada apa ini? Langsung semuanya menawarkan diri untuk menjadi pendengar setia. Ada apa engkau? Dengarkan. Rasul SAW itu di malam hari sebelum beliau tidur, beliau sempatkan ngobrol sama istrinya. Istrinya cerita ini dan itu. Kemudian ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi kalau suami habis makan bareng sama teman-temannya, enak, besok ajak istrinya ke tempat itu. Jangan bawa cerita pulang. Banyak suami nih kok habis makan enak ke tempat enak dia pulang, ya Allah tadi ana makan set. Nggak perlu antum ceritain. Yang perlu antum bawa tuh istri. Besok bareng sama ana. Kemana bang? Bismillah lah. Kemarin ana makan di sini, ya Allah enak banget. Ana jadi ingat anti. Masya Allah. Atau anti pulang bawakan sesuatu buat istri anti. Jadi Rasul SAW ya, ada kejadian Nabi SAW ini pernah diundang sama salah seorang sahabat yang pintar masak sahabat ini. Ketika diundang, Nabi SAW bertanya, ini diundang juga enggak? Maksudnya Aisyah. Kata tuan rumah, enggak ya Rasulullah, cuma engkau ya Rasulullah. Kata dia. Oh kalau gitu enggak, sudah kata Nabi SAW. Enggak. Datang lagi sahabat ini. Ayolah Rasul SAW. Datang, aku sudah masak enak. Nabi tanya lagi SAW. Ini diundang enggak? Enggak ya Rasulullah, kata dia. Engkau aja. Mungkin sahabat ini ingin lebih apa? Lebih ngobrol panjang sama Nabi SAW gitu. Nabi nggak berangkat. Sampai terakhir dia datang kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, ini diundang enggak? Diundang juga ya Rasulullah. Berangkat Nabi SAW. Seperti itu. Jadi kadangkala antum perlu kalau diundang, istri ana diundang juga enggak? Oh enggak lah. Ya udah nggak ikut, nggak datang. Atau tadi paling tidak antum bawakan sesuatu buat istri antum. Taib. Kemudian istri ini juga ingin suasana santai di rumah jemaah. Ada suami-suami yang kalau masuk rumah kayak macan. Betul. Anak-anak itu suami, ya istri sama anak-anak
Kalau bapaknya pulang, langsung di rumah itu sunyi senyap. Kenapa? Macannya datang. Kalau bapaknya keluar rumah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai jadi suami kayak gitu. Jangan sampai. Ingin suasana santai. Nabi SAW bergurau sama istrinya. Bergurau. Sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sama istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna. Kemudian ingin juga bapak itu dekat sama anak. Nih sebagai bapak yang punya anak sudah mulai remaja, tolong sekali-kali antum pergi sama anak antum berduaan aja. Naik mobil berdoa, naik ngobrol sama anaknya. Seneng ibunya itu ngelihat, Allah bapaknya ini deket banget sama anaknya. Karena bapak itu jarang ketemu anak. Maka tolong dengan ketika pulang ya berusaha untuk dekat sama anak-anak, yang itu akan membuat istri semakin cinta kepada bapaknya. Kemudian yang terakhir, istri itu ingin dimaklumi kekurangannya. Istri antum bukan bidadari, dia penuh kekurangan. Maklumi kekurangannya, maafkan dia. Selama kesalahannya masih bisa toleransi, maafkan dia. Barakallahu fiik.